Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Devi Faizah Yuliana, dosen IAIN Kerinci pada bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mendalami tentang kajian Al-Quran dan Tafsir, khususnya untuk para mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini membahas tentang bahan ajar pembelajaran pada mata kuliah Qawaidut Tafsir, khususnya pada materi takdim dan takhir dalam Al-Quran. Adapun qawaidut tafsir sebagaimana yang didefinisikan oleh Khalid bin Utsman As-Sabat dalam kitabnya Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasah. Qawaidut tafsir hiya al-ahkamul kulliyah allati tawassalu biha ila istinbatil ma'anil Qur'anil azim wa kaifiyatil istifadah minha. Artinya, kaidah-kaidah tafsir adalah aturan-aturan global yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengetahui cara menerapkan aturan-aturan tersebut di dalam menafsirkan ayat. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang takdim dan takhir, terlebih dahulu kita akan menguraikan tujuan pembelajaran dari materi takdim dan takhir. Tujuan pembelajaran materi ini antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi takdim dan takhir. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tujuan takdim dan takhir dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memaparkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan takdim dan takhir. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan pemahaman mereka terhadap kaedah-kaedah takdim dan takhir untuk memahami makna ayat. Pertama, definisi takdim dan takhir. Takdim secara bahasa, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah mendahulukan. Jika kita kaitkan dalam kalimat, takdim artinya adalah mendahulukan lafaz atau kata dalam urutan susunan kalimat. Dan sebaliknya takhir adalah mengakhirkan lafaz atau kata dalam susunan kalimat. Jadi, takdim wa takhir huwa ja'lul lawzi fi rutbatin qabla rutbatil asliyah أو بعدها لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة. Artinya, takdim dan takhir adalah menempatkan suatu lafaz atau kata pada posisi sebelum atau sesudah tempat asalnya karena suatu alasan seperti kekhususan, urgensi, atau kebutuhan mendesak. Artinya, menempatkan suatu lafaz atau kata atau frasa pada posisi sebelum atau sesudah tempat asal yang lazim dalam susunan kalimat, bukan karena ketidakteraturan, tetapi karena alasan retoris atau maknawi tertentu. Dalam struktur bahasa Arab, urutan kata sangat fleksibel dan perubahan urutan itu bukan tanpa maksud. Takdim wa takhir sering digunakan dalam Al-Quran untuk tujuan-tujuan tertentu. Di antara tujuan-tujuan dari takdim dan takhir ini, yang pertama adalah menekankan makna tertentu. Artinya, kata yang diletakkan di awal atau yang didahulukan biasanya memiliki muatan penekanan atau pengkhususan. Yang kedua, menyesuaikan dengan konteks atau makna balaghi. Artinya, kata yang diletakkan di awal, takdim atau takhir atau di belakang, disesuaikan dengan konteks ayatnya. Kemudian yang ketiga, karena estetika atau gaya bahasa. Kadang, takdim dan takhir dilakukan demi keserasian irama, balaghah, atau agar makna terdengar lebih kuat dan menyentuh.
Nah, dengan memahami tentang kaedah takdim dan takhir ini, kita dapat menangkap makna tersembunyi dan kekuatan dari pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun kaedah-kaedah takdim dan takhir dalam Al-Quran, yang pertama, at-taqaddumu fil dzikri la ya'ni at-taqaddum fil wuqu'i wal hukmi. Artinya, mendahulukan dalam penyebutan lafaz tidak berarti terjadi lebih dahulu dalam kenyataan dan hukum. Sebuah kata atau peristiwa yang disebut lebih dahulu dalam susunan ayat Al-Quran belum tentu ia terjadi lebih dahulu dalam kenyataan atau lebih utama secara hukum. Al-Quran banyak menggunakan takdim wa ta'khir dalam struktur kalimat untuk berbagai tujuan retoris, bukan untuk menunjukkan urutan waktu atau prioritas hukum. Jadi, dapat kita pahami bahwa takdim dalam lafaz tidak secara otomatis berarti takdim dalam waktu atau peristiwa atau hukum. Hal ini dapat kita contohkan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Kalau kita lihat dari sisi urutan atau susunan ayat ini, kata sabar terletak lebih dulu dibandingkan sholat. Apakah kemudian sholat di sini dia tidak lebih utama daripada sabar? Maka jawabannya tidak. Sholat tetap lebih utama daripada sabar, karena sholat merupakan tiang agama dan sholat merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Nah, kenapa diletakkan sabar terlebih dahulu dibandingkan sholat? Tentu ada makna retoris, makna yang dikehendaki dalam susunan lafaz ayat ini. Di antaranya, sabar merupakan pintu masuk bagi keteguhan menjalankan sholat. Jadi untuk menjalankan ibadah sholat, sabar merupakan pintu masuknya. Kemudian yang kedua, menekankan pada kesiapan mental sebelum ibadah formal. Kemudian yang berikutnya, gaya bahasa yang perkuat makna persiapan batin. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, maka hendaknya kita menyiapkan mental kita dan juga pikiran kita terlebih dahulu supaya total agar ketika sholat bisa kita melaksanakannya dengan sempurna dan khusyuk. Kemudian, contoh kedua itu adalah terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hingga ayat 73, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Jika kita lihat kepada ayat-ayat ini, maka sangat tampak sekali jelas secara eksplisit bahwasanya ayat wa isqala Musa liqaumihi hingga berikutnya itu terletak lebih awal atau lebih dulu dari segi urutan ayatnya dibandingkan ayat setelahnya yaitu wa isqataltum nafsan fadara'tum fiha. Nah, jadi dari hal ini dapat kita pahami bahwasanya urutan ayat urutan di dalam penyebutan ayat atau lafaz tertentu itu tidak menunjukkan urutan dalam terjadinya peristiwa seperti yang terdapat dalam ayat ini. Baik, kemudian adapun kaidah kedua yang terkait dengan takdim dan ta'khir ini adalah al-arabu la yuqaddimuna illa ma ya'tanuna bihi ghaliban. Artinya, orang Arab mereka tidak mendahulukan sesuatu dalam ucapan mereka kecuali apa yang mereka beri perhatian khusus kepadanya. Kaedah ini berasal dari pengamatan terhadap uslub atau gaya bahasa Arab klasik, khususnya dalam Al-Quran. Ketika dalam sebuah kalimat, sesuatu diletakkan lebih dulu dari yang seharusnya secara struktur gramatikal,
maka itu menunjukkan bahwa unsur tersebut atau lafaz yang didahulukan tersebut diberi perhatian lebih dan memiliki pentingnya makna atau menjadi fokus pembicaraan. Nah, hal ini berbeda dari struktur biasa dalam bahasa Arab di mana posisi kata diatur secara normal yang didasarkan kepada fungsi nahu yang biasanya adalah susunannya subjek, predikat, dan objek yaitu fa'il, fi'il, dan maf'ul bih. Jika terjadi penyimpangan dari susunan tersebut, nah itu berarti ada indikasi bahwa dia memiliki makna retoris yang perlu ditekankan dalam lafaz tersebut. Nah, hal ini diantaranya dapat kita ambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, dalam ayat ini sholat lebih dulu daripada zakat dan ini sudah dijelaskan sebelumnya tentang keutamaan dari ibadah sholat dibandingkan ibadah yang lainnya. Jadi, dia diletakkan di awal karena dia dianggap lebih penting gitu. Kemudian contoh kedua adalah Al-Fatihah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dalam susunan ayat ini, maka dia tidak sesuai dengan susunan struktur bahasa Arab yang normal atau yang biasanya. Yang biasanya terdiri dari fa'il, fi'il, dan maf'ul bih. Akan tetapi pada ayat ini maf'ul bihnya atau objeknya itu diletakkan di awal terlebih dahulu. Baru kemudian fa'il dan fi'ilnya, yaitu iya karena mudu. Demikian juga dengan iya karena stain. Jadi harusnya dalam struktur bahasa Arab itu adalah na'buduka wa nasta'inuka atau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Akan tetapi dalam ayat ini iyyaka didahulukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa dia didahulukan? Berarti ada unsur retoris yang perlu diperhatikan di sini. Iyyaka dia adalah hanya kepadamu ya Allah. Ka di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya itu adalah ditakkid lil hasr. Takkid menekankan adanya pembatasan yang disembah itu hanyalah Allah semata. Jadi, zat yang disembah hanyalah Allah semata, artinya menolak segala macam bentuk syirik. Kemudian, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, jadi ini sangat terkait sekali dengan ayat sebelumnya yaitu dengan lafaz sebelumnya yaitu na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya orang yang benar dalam menyembah Allah, maka dia akan meminta pertolongan itu yang hakikinya hanya kepada Allah semata karena dia tahu bahwasanya segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, didahulukan maf'ul bihnya di sini bukan karena sekedar susunannya seperti itu, akan tetapi ada makna retoris, penekanan makna yang perlu diperhatikan. Nah, baik, ternyata kaedah dan takdim dan takhir ini juga terkait dengan moderasi beragama. Jadi integrasi antara kaedah takdim dan takhir dengan moderasi beragama di antaranya, kita lihat secara konseptual bahwasanya takdim dan takhir adalah salah satu kaidah tafsir dalam Al-Quran yang mengandung makna pengaturan urutan kata atau kalimat yang tidak semata-mata bersifat gramatikal, tapi juga membawa pesan makna khusus, penekanan atau keutamaan. Moderasi beragama adalah pendekatan beragama secara adil, tidak ekstrim kanan maupun kiri, tetapi bersikap tawazun atau seimbang, i'tidal atau adil, tasamuh atau toleran, dan tawasud atau pertengahan. Contoh implikasinya dalam ayat dapat kita lihat di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa is akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi, lafaz atau kata minka di sini maksudnya adalah darimu di sini yang menjadi mukhatab ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad disebutkan terlebih dahulu, padahal secara kronologis beliau diutus terakhir. Nah, relevansi moderasi dalam ayat ini adalah hal ini menunjukkan pentingnya memahami substansi pesan wahyu, bukan terjebak pada urutan historis. Ayat ini menekankan bahwasanya adanya keutamaan atau keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lainnya, yaitu lita'zim terhadap Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad merupakan khatimul anbiya iwal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul dan yang menyempurnakan nabi-nabi dan rasul yang ada sebelumnya. Nah, kemudian moderasi beragama menekankan prioritas pada hikmah dan makna, bukan pada simbol formalistik semata. Yang ketiga, urutan ini juga menunjukkan penghargaan terhadap umat Islam untuk mencintai Rasulullah secara wajar tanpa menafikan kenabian yang lain. Ya, artinya eh, sebelum Nabi Muhammad sudah ada terlebih dahulu nabi-nabi yang lain yang membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama paham tauhid. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini eh, dimaknai bahwasanya kita sebagai umat Muslim seyogyanya juga harus meneladani nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sebagai teladan kita dan juga menjadikan pelajaran yang terdapat pada kisah-kisah pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berikutnya, kaitan takdim dan takhir dengan moderasi beragama adalah surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut terhadap Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Relevansi ayat ini dengan moderasi, yang pertama menekankan bahwa takut kepada Allah bukan karena indoktrinasi, tapi karena kedalaman ilmu dan pemahaman. Jadi, yakhsyallah atau khasyah di dalam ayat ini maknanya tidak sama dengan khauf. Khasyah artinya adalah rasa takut yang bersumber dari pengetahuan tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khasyah ini akan melahirkan rasa tunduk dan taat terhadap Allah. Sehingga orang yang khasyah takut kepada Allah, mereka akan berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Penekanan ini menjadi landasan bahwa pemahaman agama yang benar muncul dari ilmu yang mendalam, bukan dari fanatisme atau emosi buta. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran banyak menggunakan takdim dan takhir dalam struktur kalimat untuk berbagai tujuan retoris atau balaghah, bukan untuk menunjukkan urutan waktu atau prioritas hukum. Jadi, takdim dan dalam lafaz tidak secara otomatis berarti takdim dalam waktu atau peristiwa ataupun hukum. Kemudian, penyusunan struktur kalimat dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, bukan sekedar gramatikal, tapi juga retoris dan maknawi. Apa yang didahulukan biasanya adalah yang terpenting atau lebih diperhatikan oleh para penutur. Untuk kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa,
agar pemahaman kita bisa lebih mantap dan mendalam terkait tentang materi takdim dan takhir dalam Al-Quran ini, maka silahkan mengerjakan tugas yang terdapat dalam lembar kerja mahasiswa berikut ini. Demikianlah yang dapat disampaikan terkait materi takdim dan takhir dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan mahasiswa pada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.